Saya pergi. Nah ketika itu saya merasakan angin subuhnya Gaza tuh, ya Allah. Ya itu belum bicara surga ya. Belum bisa, subhanallah. Indah, nyaman, tentram, bilang, ya Allah, padahal aku di kawasan konflik, di ibaratnya di kawasan yang kapan aja bomnya Israel. Tapi Masya Allah, ketenangan itu luar biasa. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar diri untuk memunculkan ruang inspirasi. Hari ini, sosok inspiratif yang akan berbincang dengan kita dikenal sangat concern terhadap Palestina. Bukan tanpa alasan, tuturnya Palestina adalah tempat berjuang setiap kita, yang hari ini peran besarnya masih diwakili oleh saudara-saudara kita di Palestina. Di balik sikap teguh perjuangannya, kisah kehidupannya menyimpan banyak sekali hikmah yang dapat kita petik inspirasinya. Mari kita sambut, ini dia Direktur Aman Palestina Indonesia, Ustadz Miftahuddin Kamil MA. Baik, tadi sempat terputus Ustadz kaitannya dengan Ustadz kemudian diajak untuk berkunjung ke Gaza. Ya. Itu seperti apa ceritanya Ustadz? Insya Allah. Jadi gini, ketika saya memang sudah akrab dengan jamaah, dan ketika saya bergabung ataupun membantu rakyat Palestina melalui Aman Palestina, itu jamaah begini, Ustadz udah ke Gaza? Ustadz udah ke Palestina? Aduh, bilang pertanyaan. Saya belum. Ustadz nerangin Gaza kayak seakan-akan Ustadz udah ke Gaza ya. Gitu kan. Jadi saya pun ngadu ke CEO. Ustadz, gimana nih jamaah aku pertanyaannya kayak gini. Itu yang mungkin belum setahun saya di Aman Palestina sudah langsung diajak ke Gaza. Alhamdulillah, 3 paspor Malaysia, 1 paspor Indonesia. Kami berangkat berempat bersama CEO, kemudian manajer utama media yang mendokumen dan penasehat. Ya, sampai di airport Mesir, Masya Allah, yang 3 lolos saya kandas. Ya harus bayar visa lagi, Masya Allah, bayarlah. Kemudian, oke, ta'al. Sudah tahu. Rupanya masuk kamar interogasi Intel. Astagfirullah. Yang 3 beres. Nah ini memang diplomasi kita harus diberesin di luar, gitu kan? Karena kita selalunya kandas di mana-mana negara, wallahu alam, ya kan? Jadi akhirnya saya masuk. Dia tanya mau kemana? Itu harus pakai strategi jawabnya. Kalau langsung mau ke Gaza, mungkin disuruh pulang lagi, gitu kan? Bilang enggak, saya ini mahasiswa di Malaysia. Saya mau berkunjung ke perpustakaan Al-Azhar University. Gitu kan? Oh kamu pelajar? Iya dong. Oh ya di University Malaya. Alhamdulillah nggak lama. Oke, berangkat. Tapi setelah itu udah ada yang nunggu, gitu kan, 1 van. Langsung kita merentasi padang pasir, terusan Suez, Ismailia, Aris sampai Rafah, perbatasan. Kita dituruni. Mulailah kita berhadapan dengan imigrasi Mesir, ya kan? Imigrasi Mesir, 4 paspor dikumpulin, masukin. Ceritanya itu sebelum kami ke Gaza, itu yang mau dapat visa dari Mesir untuk bisa masuk ke Gaza, karena Gaza itu perbatasan antara negara Mesir dan Palestina. Nah itu sampai camping, pasang kemah di depan imigrasi. Seminggu, setelah itu nggak dapat juga, pulang ke negara Mesir. Kita pun ya tawakal ala Allah. Rupa-rupanya setengah jam selesai. Setengah jam selesai. Udah dicoba. Orang lain betul, Masya Allah. Udah bilang Allahu Akbar ya sama. Ya, cuman ada satu yang memang Allah ya di depan mata saya. Jadi orang Palestina yang mau keluar atau mau kembali ke Gaza itu kan harus melalui imigrasi Mesir juga. Itu kalau udah dicop, ya nggak kayak di kita. Kalau di kita kan ada speaker Muhammad, kita bawa nomor kita. Kalau ini enggak, itu satu pemandangan yang ya Allah, tahu nggak? Muhammad dilempar orang jauh. Ahmad, astagfirullah, bilang ini orang Mesir kurang ajar Ahmad gitu. Nggak mau hormati sama sekali. Wallahu alam apakah memang adat. Jadi gitu. Yang udah jadi paspornya Muhammad, Ahmad. Nggak mungkin di kita dari Indonesia, nggak mungkin kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Ustaz? Begitulah orang Mesir. Gitu kan. Karena Ustadz Awang itu adalah lulusan Al-Azhar University ya. Beliau 7 tahun di Mesir. Jadi udah betul-betul matang lah dengan adat orang-orang Arab di Mesir dan begitu. Alhamdulillah. Cuman kita memang harus bayar 50 Junai, kemudian koper dinaikin ke gerobak yang disambung ke bis. Nah,
Maka sedikit demi sedikit berangkat merentasi perbatasan, cuma sebentar, ya 5 menit mungkin. Kita udah sampai di imigrasi Gaza, Palestina. Sujud syukur kita. Di situ udah ada CEO Aman Palestina Gaza, staf-staf kantor kita di Gaza, kita sempat minum teh gitu kan, ngobrol. Dan langsung dari situ kita menuju ke utara. Nah, kemana? Pertama kali kita sholat di Masjid Syuhada. Masjid Syuhada nama lainnya adalah Masjid Al-Umari. Karena di era Khalifah Umar bin Khattab, masjid yang dulunya tempat penyembahan matahari dan sebagainya berhala, itu dijadikan masjid di zaman Umar bin Khattab. Dan dinamakan Masjid Syuhada karena tidak ada satupun syuhada di Gaza melainkan pernah sholat di situ. Subhanallah, Syekh Ahmad Yasin, ya Syekh Abdul Aziz Arantisi, Umar, dan sebagainya saksian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, dengan tadi proses harus melewati beberapa serangkaian pemeriksaan Ustadz ya. Insyaallah. Dengan culture shock juga barangkali ketika melihat orang-orang Arab di Mesir pada saat itu, dengan mungkin di kita itu sudah sangat tidak wajar ya, ketika memberikan itu dengan cara melempar. Insyaallah akhirnya bisa masuk ke Gaza. Alhamdulillah. Potret apa Ustadz yang kemudian Ustadz tangkap ketika pertama kali menginjakan kaki di Gaza? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lebay ya, bukan lebay, tapi memang sungguhnya tidak ada kawasan yang begitu nyaman, begitu tentram, begitu luar biasa. Pengalaman saya itu masuk ke Gaza, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya kan, keesokan paginya, keesokan subuh, saya diizinkan Allah bangun lebih awal, kemudian bersih-bersih dan langsung turun. Ini sok tahu nih, soto ini ya. Sok tahu ya kan. Saya turun pakai lift, kemudian saya tanya ke resepsionis hotel. Kami ditempatkan di hotel VIP lah, tamu-tamu negara biasanya di hotel itu. Namanya Hotel Commodore. Ya, Hotel Commodore ini tepi pantai Gaza. Ya. Jadi saya tanya, "Ainal masjid? Mungkin tushir laya ainal masjid?" Ya, dia bilang, "Khudh ya al-yasar ala tul insyaallah bijambil." Ya, jadi jalan belok kiri jalan, nanti sebelah kanan ada masjid. Alhamdulillah, saya datang, saya pergi. Nah, ketika itu saya merasakan angin subuhnya Gaza tuh, ya Allah. Ya, itu belum bicara surga ya. Belum bisa surga, subhanallah. Indah, nyaman, tentram, bilang, ya Allah, padahal aku di kawasan konflik, di ibaratnya di kawasan yang kapan aja bomnya Israel, tapi Masya Allah ketenangan itu luar biasa. Masuk ke masjid, mereka lagi menunggu qomat. Udah adzan menunggu qomat. Pas anak masuk pada ngeliatin, ini aneh, wajah kok bukan wajah Arab. Ada bilang, cek aja lah salat tahiyatul masjid. Rupanya mereka baca Quran, menunggu qomat baca Quran. Kemudian umat kita pun sholat. Pas selesai subuh tuh, anak keluar nyari sendal, baru kemudian rupa-rupanya tamu itu nggak boleh sendiri kemana-mana, harus dikawal. Rupanya mungkin bodyguard nggak tahu anak keluar dari hotel. Apa itu dia tertidur di sofa atau nggak ngelihat. Setelah ini jangan berani sendiri, dia bilang. Jadi pengawalnya pakai pistol. Ya memang khusus itu mengawal tamu-tamu luar negara. Jadi oke, dia bilang afwan, minta maaf. Ya kan keselamatan ya, begitu kan, subhanallah. Pantesan mereka itu waktu anak masuk ngelihat kok sendiri, nggak ada yang ngawal gitu mungkin ya. Subhanallah. Akhirnya kita serangkaian acara. Jadi ke Gaza itu ternyata bukan wisata, Kang. Ya karena kita cuma di hotel tuh sarapan, setelah sarapan nggak ketemu hotel lagi. Nanti pulang jam 12, jam malam gitu kan. Jadi dari sekolah ke sekolah, dari kementerian ke kementerian, alhamdulillah. Ya, Anda ditunjukkan ini sekolah yang Aman Palestina sudah menyumbang 10.000 US. Berarti kisaran 150 juta ya. Nah, Anda lihat sendiri, laptopnya ada logo Aman Palestina, infokusnya ada logo Aman Palestina, screen lain. Pindah lagi ke sekolah ini pun sama, 10.000 US dollar. Pindah ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, sampai Anda tahu di Kementerian Agama, di sana namanya Kementerian Wakaf dan Agama, ada 470 pesantren di Gaza itu, pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz. 470. Gaza itu luasnya cuma 340 km persegi. Jakarta 600, betul, Jakarta 640 km. Artinya Gaza itu keluasannya cuma separuhnya kota Jakarta. Tapi ada 470 pesantren tahfidz Al-Quran dan sudah melahirkan 18.000 penghafal Quran 30 juz. Berapa jumlah penduduk Gaza? Cuma 2 juta. Ya, subhanallah, Masya Allah. Memang ketara sekali. Anda berkunjung, ya karena ada dapat surat dari
donatur yatim yang diasuh. Ya, ada salah satu donatur, Ustaz mau ke Gaza ya, ini saya nitip surat untuk anak yatim saya. Akhirnya kita ya datangi rumahnya itu. Ya Allah, ayahnya rupa-rupanya seorang pejuang, pakai baju tentara. Ya, syahid di medan pertempuran. Anaknya kita santuni. Allah, ini anak syuhada gitu kan. Rupanya anaknya ada 4. Ini penyantun lain. Yang anak pertama penyantunnya entah bapak siapa, ibu siapa. Yang kedua, jadi 4-4-nya itu disantuni oleh penyantun-penyantun yang diuruskan oleh Aman Palestina. Cuma beda-beda keluarga ini. Subhanallah. Yang menjadi suatu yang Masya Allah. Ketika Ustadz Awang nerangin dan ya mohon mudah-mudahan bermanfaat sumbangan yang kita bagi. Pas kita mau pamit, apa kata si ibu bilang apa? Ke Ustadz Awang, CEO kami. Tuan, kalaulah dibenarkan dalam Islam, saya mau cium tapak kaki Tuan. Kata si ibu, karena sumbangan yang Tuan berikan, itu sangat membantu keluarga. Subhanallah. Itu yang saya ingat kata-kata. Dia kan, jadi ya Allah, ternyata sumbangan yang kita kumpulkan ini, itu di sana akan meneruskan hidup anak-anak yatim kita. Dia kan, sampai dia bilang itu, Tuhan, kalau dalam Islam boleh mencium tapak kaki, izinkan saya cium tapak kaki Tuhan. Subhanallah, kata si ibu ya janda ini, subhanallah. Kita pun, ya Allah, sedemikian berartinya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 yang kita kirim ke sana. Masya Allah. Begitu kita lewat di jalan, di dinding-dinding itu ya biasa, ya mungkin anak muda siapa yang buat, ada tulisan, tapi bukan tulisan yang neko-neko. Yang saya masih ingat, inna baquna 'alal ahd, dalam bahasa Arab, kami berpegang teguh pada janji kami. Masya Allah, itu tulisan di dinding di jalan raya, inna baquna 'alal ahd, kami akan pertahankan Al-Aqsa, kami akan tetap menepati janji kami walau tetesan darah terakhir. Umat Islam di lain tempat harus bersyukur dengan orang Gaza. Berterima kasih. Bersyukur. Kenapa? Menjadi wakil kita membebaskan Palestina dan menjaga kesucian Masjidil Aqsa sampai darah dipertaruhkan. Inna baquna 'alal ahdi. Subhanallah. Kemudian yang dipajang foto-foto siapa? Kalau sekarang ramai ya ini foto siapa itu? di Indonesia, di Bandung. Di sana yang dipajang foto para syuhada. Supaya memotivasi yang lain yang masih hidup jadi syuhada. Anda tanya, kok foto-foto para syuhada? Iya, kami bangga dengan syuhada-syuhada putra-putra kami. Bukan calon anggota. Banyak ya, insya Allah. Banyak insya Allah ya. Jadi, itu diantara yang Anda dapati di Gaza. Dan semua orang yang pernah masuk Gaza akan bilang, tidak ada satu orang pun pengemis di dalam Gaza. Walau dalam keadaan. Kenapa? Karena mereka begitu dekat dengan Quran dan izzah kemuliaan diri itu, Masya Allah. Walaupun susah, nggak ada. Coba kalau pergi ke makam Sunan ya, Gunung Jati di Cirebon, astagfirullahaladzim, itu kan ini harus satu perbaikan ini kan. Tapi di sana tidak ada satupun orang mengemis, walau anak-anak, walau orang dewasa. Masya Allah. Pasti ini jadi satu spiritual journey Ustadz. Insya Allah. Bagaimana bisa melihat potret secara langsung situasi di Palestina, di Gaza, melihat saudara-saudara kita secara langsung. Insya Allah. Pasti ada sesuatu hal juga yang kemudian membangkitkan semangat dalam diri, atau mungkin juga jadi semakin yakin kepada Allah. Seperti apa Ustadz ketika Ustadz sudah berada langsung di sana begitu? Ya, sungguhnya ketika kita masih tetap bersama dengan Al-Quran dan akrab, sehingga kita itu diundang untuk hadir sholat Jumat. Masjidnya adalah Masjid Imam Syafi'i. Ya, dan khatibnya adalah Perdana Menterinya. Presidennya khatibnya gitu kan, subhanallah. Dan yang bernama Dr. Abdul Abad ya, Ismail Hania ini Abdul Abad ya. Nah, itu Masya Allah hafidh lil Quran. Dia guru bahasa Arab, doktor dalam bahasa Arab, dan dia hafal Quran. Masya Allah, ceramahnya wah luar biasa. Dan kita sop 1 sampai sop 5 itu tamu-tamu luar negara. Kebetulan ketika 2 atau 3 hari kami berada di Gaza, dapat kabar masuk 75 utusan dari negara-negara Islam. 75 orang. Jadi sopnya penuh utusan semua, Masya Allah. Nah, setelah itu ada berita, diundang makan oleh beliau di belakang rumah beliau. Kita pun langsung ya menuju ke rumah beliau dan ngumpul lagi dengan tamu-tamu negara ini. Dan beliau mengawali sambutannya dengan nasyid. Nasyid? Beliau bernasyid. Apa nasyidnya?
ghuraba. Oh, Ghuraba, Masya Allah, sampai habis. Anak bilang, suaranya cakep juga. Gitu kan. Dan ghuraba itu adalah berbicara tentang orang-orang yang ya gharib, ya orang-orang yang tampil beda. Di saat orang udah meninggalkan Quran, orang udah nggak hafal Quran mau jadi apa gitu kan. Tapi Masya Allah di Gaza, Quran itulah nomor satu. Nah, maka wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah berwasiat, perangilah musuhmu dengan Al-Quran. Jihadan kabira, perang yang besar. Jadi modal kita menghadapi Israel, umat Islam, Quran. Maka dari situ, Alhamdulillah, ini tahadus bini mah, anak saya semua, saya usahakan menjadi ahlul Quran. Anak saya yang pertama, Alhamdulillah, hafizah. Yang kedua hafid, dan menyusul yang ketiga insya Allah baru 3 juz, Aisyah. Dan mudah-mudahan bisa diizinkan juga menjadi, dan menyusul kemudian abi uminya. Abinya baru 1 juz. Juz 30 ya. Nah ini ya modal kita, mudah-mudahan ya kita bisa mendidik generasi-generasi yang akan datang supaya lebih lagi ya akrab dengan Quran, karena modal itu kita menghadapi musuh-musuh Islam. Modal menghadapi musuh-musuh Islam. Ya. Kedekatan kita, interaksi kita. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Hi-nya itu Quran. Dan perangilah, hadapilah musuhmu ya dengan Al-Quran. Subhanallah. Kembali lagi ke Indonesia, sudah dapat ruhnya Ustaz. Ketika tadi jamaah bertanya, Ustaz ngobrolnya tentang Gaza, tapi tidak pernah ke Gaza. Iya, jadi apa yang terjadi setelah Anda pulang itu, semua cabang Aman Palestin ngundang Anda. Untuk sharing gitu kan. Anda sampai diundang ke kota Kucing, Sarawak, ke kota Kinabalu di Sabah, ya ke Melaka, kemudian ke Masya Allah ke Maman, Terengganu. Jadi alhamdulillah. Tapi ketika itu di kantor Ana sendiri, staf cuma 1 orang. Siapa penolong Ana? Istri, anak-anak. Yang anak waktu kecil tuh pakai rompi, bagiin brosur, flyers gitu kan. Nah, jadi Ana keluar ceramah. Tapi Masya Allah di tahun 2012 ya Ana cabang yang Ana pegang itu, kepala kantor yang Ana pegang adalah cabang yang paling banyak dapatan donasinya. Sampai dapat 1 juta ringgit itu ketika itu 2012. Ya karena ketika kita bantu cabang lain, cabang kita dibantu sama Allah kan. Akhirnya paling tinggi dapatannya, alhamdulillah. Nah ini akhirnya jamaah ya dapat informasi first hand ya, oleh-oleh yang bukan dari orang lain, langsung first hand ya pengalaman Anda di Gaza, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Aman Palestina Indonesia ini sebuah NGO yang memang tadi Ustadz sudah bergelut di dalamnya. Mulai ekspansi juga ke Indonesia. Ini sebetulnya bisa ditanya Ustaz. Baik, ya 2013 Anda memutuskan resign dari Aman Palestina. Cuman pimpinan bilang Ustadz jangan resign. Ustadz bisa leave, cuti. Mau berapa tahun Ustadz cuti? Ayah bilang oke lah cuti 2 tahun gitu kan. Karena mau kembali ke Indonesia. Ya, karena anak sulung Anda udah selesai SD di sana dan Anda udah survei, rasanya tidak ada pesantren yang bisa nerima. Lagipun pesantren itu lebih di Indonesia berbanding di Malaysia ya. Kalau di Malaysia boarding school mungkin, tapi kalau pesantren memang induknya di Jawa Timur, kan di Jawa. Akhirnya Anda putuskan kita pulang ya karena kayaknya udah semua makanan kita coba. Akhirnya kita pulang nih 2013 ya. Dan anak-anak diterima di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Di sana Anda ngantar anak, kemudian ketemu dengan kepala sekolah aliyah dan sahabat Ana di UAE dulu. Dia ambil master, Ustaz Sofyan Nur. Ngapain kamu di sini? Mada ta'mal ini? Ya, nemenin anak main-main aja di sawah gitu. Enggak kasih jadwal ngajar. Enggak ada. Nih, oke, 2 hari ya seminggu ya. Oke, 2 hari seminggu. Akhirnya ngajar bahasa Arab. Allah Akbar di Husnul Khotimah. Nah, ada pengalaman di Kuningan 4 tahun. Tiba-tiba di awal 2017, Ustaz Awang telepon. Fen, di mana? Di Kuningan, Ustaz. Ya, CEO Aman Palestina. Ketemuan yuk di Bandung. Ngapain? Ini aneh sama Umar Siam. Umar Siam itu CEO Gaza, kantor Gaza. Aneh bersama Umar Siam mau main-main ke Bandung. Main-main, oke lah. Kita pilihin hotel di Lembang. Kan mau main-main gitu. Kita ajak ke Sariater berendam gitu. Tapi di waktu sarapan yang kedua, hari kedua, kita dirikan Aman Palestina Indonesia. Masya Allah terkejut anak, karena ketika itu anak lagi bisnis, ya income-nya kan lumayan, celingukan dengan istri Allah. Tapi Iya. ini panggilan jihad, nggak mungkin kita dahulukan dunia ya. Ini tahadus minim.
Apa kita harus jawab di hadapan Allah kalau kita pilih dunia? Ya kan, alhamdulillah, kalami bismillah. Akhirnya kita terima. Kemudian siapa yang akan Ustadz amanahkan? Siapa lagi? Antum lah. Astagfirullah. Amanah yang cukup besar, ya kan, amanah Palestina Indonesia. Gak apa, bismillah. Akhirnya kita boyong dari Kuningan ke Bandung 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Ya, MQFM bantu, ya kan, dan semua. Mudah-mudahan ini jadi kendaraan kita yang terpercaya untuk membela Palestina, membebaskan Al-Aqsa, insya Allah. Masya Allah, dari cerita Ustadz dari awal perbincangan kita Ustadz ya, kalau kemudian saya juga mengambil sebuah inspirasi bahwa perpindahan dari satu amanah ke amanah lain, ke amanah lain yang memang sudah seperti itu ya, disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirnya untuk menyebarkan kebaikan di titik yang satu. Setelah semuanya tersebar, pindah ke titik yang lain, menyebarkan lagi kebaikan di titik yang selanjutnya. Satu kata kunci kan? Satu kata berkah. Berkah tadi. Masya Allah. Bayangin, bukan, ya sekali lagi naudzubillah, anak-anak masuk pesantren tidak ada yang dipaksa. Memilih Quran juga tidak ada yang dipaksa. Bahkan sudah di husnul khotimah. Husnul khotimah itu mau masuk, satu harus nyingkirkan 5. Yang daftar ribuan, yang diterima cuman baru lulus sanawiyah, Ana udah tanda tangan untuk lanjut aliyah, tiba-tiba Abi mau pindah. Dok, Masya Allah, Ana dengan Umi dengan Abinya mau pindah kemana kak? Ini terus sekolah udah bagus gitu kan. Husnul khotimah yang lulus itu yang diterima. Kalau zaman Ana apa PMDK ataupun undangan kan dari universitas banyak itu. Mau kemana lagi? Apa kata anak-anak? Mau tahu Quran Abi? Allah, kita pun speechless. Quran. Insya Allah. Jadi memang ini keberkahan Palestina. Ya, ketika kita berjuang untuk Palestina, maka Allah bantu kita, keluarga kita, anak-anak kita dibimbing untuk menjadi ahlul Quran, insya Allah. Baik, Ustaz, Masya Allah banyak sekali inspirasi dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi jalan hikmah untuk semuanya. Amin. Di akhir barangkali Ustaz, ada pesan tidak yang mau Ustaz sampaikan kepada keluarga muslim ataupun juga para generasi muda nih, untuk bisa juga bagaimana menghadirkan kiprah dari setiap kita itu menjadi seorang mujahid di jalan Allah. Syahrul Aid Salah yang dijuluki dengan Syekhul Aqsa. Ya, alhamdulillah. Ana ada buku 40 hadis tentang Al-Quds, gitu kan. Nah, kemudian dia selak tuh atau dia kebet halaman cover, kemudian dia buat surat ke anak. Khusus tulisan beliau dan tanda tangan beliau. Akhi Miftah, jangan pernah berpisah dengan perjuangan Palestina. Masya Allah, itu Syahrul Aid Salah. Ya, kata beliau, barometer kayu ukur keimanan adalah bila seseorang itu sedang hebat pembelaannya terhadap Palestina, berarti imannya sedang hebat. Kalau dia sedang lemah membela Palestina, berarti imannya sedang lemah. Begitu juga komunitas, begitu juga sebuah negara, begitu juga sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Kayu ukurnya adalah sejauh mana kehebatan dia membela Palestina. Iman seorang lagi hebat kalau dia sedang memperjuangkan Palestina dengan hebat. Begitu kata beliau. Jadi anak ikut ajalah, mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair, insyaallah. Amin. Di hari ini ya, amin. Sahabat dan mudah-mudahan banyak pelajaran yang jadi manfaatnya tentu mudah-mudahan jadi belajar ya untuk amin. Yang bisa mengalirkan pahala mudah-mudahan. Terima kasih Kang Dery ya. Jazakallah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Insyaallah, doakan kami istiqomah di aman Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.